Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Validasi Metode Analisis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi untuk penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mahda Nurhaliza Rofifah dengan NIM 2061309. Yang kedua ada M. Eza Andrean dengan NIM 2061304. Dan yang ketiga ada Muhammad Rizwan dengan NIM 2061350. Dan yang keempat ada Naura Arnita Anajla dengan NIM 206137175. Yang keempat ada Nesya Abilisa Sesnanda dengan NIM 2061312. Dan yang terakhir ada Nilam Cahaya Negari dengan NIM 206130003. Selanjutnya latar belakang. Pembuatan obat yang baik atau CPOB digunakan untuk mengetahui nilai standar obat yang baru. Karakteristik penguraian obat dari bentuk sediaan tergantung pada faktor formulasi serta proses pembuatannya, sehingga dilakukan pengujian bioekivalensi. Penelitian yang dilakukan oleh Sahu et al. Pada tahun 2016 dilakukan pengembangan dan validasi dalam bahan baku obat dan sediaan farmasi amoksisilin menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Validasinya menunjukkan hasil yang sederhana, cepat, akurat, dan tepat, sehingga metode ini dapat diterapkan untuk analisis pengendalian kualitas rutin amoksisilin dalam jumlah besar. Pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi terhadap metode analisis yang telah dipublikasi dan validasi dari modifikasi tersebut. Modifikasi metode tersebut selanjutnya akan digunakan untuk penetapan kadar obat amoksisilin dalam plasma darah secara in vitro. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan validasi metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT terhadap penetapan kadar amoksisilin serta melakukan penetapan kadar amoksisilin dalam plasma darah secara in vitro menggunakan metode analisis yang telah divalidasi. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka pada proposal bioanalisis ini, yaitu amoksisilin merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri. Amoksisilin merupakan antibiotik yang konsentrasinya dalam darah sangat kecil, sehingga diperlukan metode analisis yang sensitif, selektif, dan valid untuk dianalisis. Amoksisilin memiliki bioavailabilitas yang cukup baik, yang bisa mencapai 80% yang direkomendasikan secara per orang, berkaitan dengan protein plasma sebesar 20%. Waktu puncak dalam plasma darah juga bergantung pada bentuk sediaannya, yaitu dalam 2 hari obat kapsul, 3 hari untuk tablet extended release, dan 1 hari untuk suspensi. Metode yang digunakan adalah KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT yaitu suatu teknik pemisahan untuk analisis dan pemurnian senyawa tertentu dalam sampel. Metode ini tidak destruktif dan dapat digunakan dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. KCKT dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu KCKT fase normal dan KCKT fase terbalik. Banyaknya fase diam yang ada dan selektivitas yang dapat ditingkatkan dengan cara mengatur fase gerak, maka hampir semua jenis campuran solut dapat dipisahkan menggunakan KCKT. Pemisahan tersebut dilakukan menggunakan fase normal ataupun fase terbalik. Komponen-komponen KCKT antara lain wadah fase gerak, pompa, injektor, kolom, detektor, komputer, integrator, dan recorder. Lalu yang ketiga ada validasi metode analisis. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunanya. Adapun parameter-parameter tersebut antara lain adalah kecermatan atau akurasi, keseksama atau presisi, selektivitas, linearitas, dan tentang batas deteksi atau LOD dan batas kuantitas atau LOQ. Ketangguhan metode atau kekuatan metode. Pada bagian metode itu ada instrumen dan bahan. Instrumen yang diperlukan yaitu KCKT dengan detektor UV 230 nanometer, kolom simetri C18 15 cm x 4,6 mm dengan ukuran partikel 5 nanometer, lalu ada lemari pendingin, mikropipet 100 dan 1000 mikroliter,
pH meter, rak tabung, spektrofotometer UV vis, sentrifuge, timbangan analitik, tabung reaksi, dan terakhir tabung sentrifugasi. Untuk bahannya sendiri diperlukan aqua bidestilata, blue tip, buffer kalium dihidrogen fosfat dengan pH 5 dengan asam fosfat, metanol HPLC, metanol, NaOH, larutan EDTA, plasma darah, dan yang terakhir adalah zat aktif amoksisilin berupa serbuk itu sendiri. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro yaitu pembuatan larutan standar amoksisilin dan penyiapan sampel, kemudian pembuatan daftar fosfat dan penetapan fase gerak, kemudian penetapan panjang gelombang maksimum untuk analisis dan optimasi waktu operating time untuk analisis, kemudian ada ekstraksi dan penetapan kadar amoksisilin dalam plasma, dan yang terakhir ada validasi metode analisis. Baik, untuk pembuatan larutan standar amoksisilin sendiri yaitu ditimbang sebanyak 25 mg zat aktif amoksisilin, kemudian dilarutkan ke dalam metanol hingga volume akhir 100 ml. Konsentrasi 250 mikrogram per mili akan digunakan sebagai larutan standar. Kemudian, untuk penyiapan sampelnya sendiri, sampel berupa darah yang diperoleh dari pengambilan darah peneliti sebanyak 12 ml. Sampel darah dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi larutan EDTA. Kemudian untuk pembuatan daftar fosfat, dilarutkan K2PO4 sebanyak 7,8 mg dalam 900 ml air, disesuaikan pH-nya dengan penambahan NaOH, kemudian diencerkan dengan air hingga 1000 ml. Kemudian untuk penetapan fase geraknya sendiri itu larutan standar amoksisilin pada konsentrasi 20 mikrogram per mili diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter pada komposisi fase gerak metanol banding baper kalium dihidrogen fosfat pada perbandingan 10:90 dan 40:60. Dengan perbandingan fase gerak terpilih, maka ditentukan laju alir 1,2 sampai 2 mili per menit dan deteksi pada panjang gelombang terpilih. Kemudian, catat waktu retensi, luas puncak, dan jumlah plat teoritis serta faktor kapasitas dan asimetris yang didapat. Selanjutnya itu penetapan panjang gelombang maksimum untuk analisis. Dibuat spektrum serapan ultraviolet larutan amoksisilin dengan konsentrasi 250, 150, 10, 3, dan 1 mikrogram per mili dalam metanol panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian ditentukan panjang gelombang maksimumnya yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada optimasi waktu operating time untuk analisis. Dilihat waktu kestabilan amoksisilin selama 0 sampai 10 menit dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum dan konsentrasi terpilih. Kestabilannya dapat dilihat dari perubahan absorbansi. Kemudian untuk ekstraksi dan penetapan kadar amoksisilin dalam plasma yaitu sampel darah sebanyak 0,5 mili diambil pada tabung EDTA dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Kemudian ditambahkan pelarut organik seperti metanol sebanyak 0,7 mili lalu divortex selama 10 menit. Kemudian disentrifugasi lagi selama 10 menit pada 3000 rpm. Kemudian alikot akan disaring dan diambil supernatan plasma lalu supernatan akan diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT. Dilakukan hal yang sama terhadap darah yang sudah mengandung larutan amoksisilin masing-masing dengan konsentrasi 250 dan 500 mikrogram per mili. Kemudian diekstraksi dan diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke alat KCKT dengan kondisi KCKT yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dicatat waktu retensi dan luas puncaknya. Dihitung kadar amoksisilin dalam darah dengan cara mensubstitusikan luas puncak yang telah terpilih ke dalam persamaan regresi yang diperoleh dari kurva kalibrasi. Kemudian selanjutnya itu ada validasi metode analisis amoksisilin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada validasi metode analisa amoksisilin. Ada uji linearitas dan uji akurasi. Untuk uji linearitas dibuat sampel dengan berbagai konsentrasi lalu disuntikan ke alat KCKT. Dibuat kurva kalibrasi dengan persamaan garis linier Y sama dengan A plus BX dan ditentukan nilai R-nya. Hasil pengujian linearitas memenuhi syarat kebertimbungan nilai koefisien korelasi
lebih dari sama dengan 0,997. Untuk uji akurasi, dibuat sampel dengan berbagai konsentrasi lalu disuntikkan ke alat KCKT dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali pada setiap konsentrasinya. Kemudian dihitung presentasi akurasi atau persen diff-nya dan perolehan kembali atau persen recovery-nya. Untuk nilai keberterimaan persen diff sendiri itu sebesar kurang lebih 15%. Untuk selanjutnya itu ada uji presisi dan LOD dan LOQ. Untuk uji presisi, pada uji presisi ini dilakukan pengujian intraday dan interday. Kemudian dihitung persen RSD-nya dengan nilai keberterimaan lebih kecil sama dengan 15%. Untuk LOD dan LOQ-nya itu dapat dihitung menggunakan rumus. Untuk LOD menggunakan 3,3 dikali SY, sedangkan LOQ itu 10 dikali SY. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.